Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Nur Apriyanti dengan NIM 2522083. Di sini saya kelas manajemen 2D. Tujuan saya membuat presentasi ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah manajemen bisnis dengan judul penerapan manajemen bisnis di era digital serta pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas. Di sini ada tujuan presentasi. Tujuan pembahasan saya di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada memahami konsep manajemen bisnis di era digital beserta strategi yang diterapkan dalam menghadapi perkembangan teknologi. Yang kedua ada menganalisis hasil penelitian mengenai pengaruh manajemen laba terhadap biaya modal ekuitas pada perusahaan otomotif. Terus yang terakhir ada menghubungkan teori manajemen bisnis dengan praktik dunia nyata di usaha melalui hasil penelitian. Lalu materi yang ingin dipresentasikan ada konsep manajemen bisnis di era digital, lalu ada perencanaan bisnis dan transformasi digital, lalu ada struktur organisasi dan kepemimpinan di era digital. Selanjutnya ada yang terakhir, ada strategi pemasaran digital dan inovasi teknologi dalam manajemen bisnis. Apa sih kompetensi yang ingin dicapai? Kompetensi yang ingin dicapai yaitu ada tiga, yaitu yang pertama memahami konsep dasar manajemen bisnis di era digital, yang selanjutnya ada menjelaskan peran teknologi digital dalam mendukung keberhasilan organisasi, lalu ada menganalisis strategi bisnis yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan lingkungan bisnis modern. Di sini ada mind mapping, bisa dilihat sendiri, ini adalah konsep manajemen digital. Lalu di slide selanjutnya ada definisi, konsep utama, dan contoh sederhana. Definisi manajemen bisnis di era digital itu apa sih? Nah, jadi definisinya adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasi atau memimpin dan mengendalikan kegiatan bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing perusahaan. Sementara itu, definisi manajemen laba itu apa sih? Jadi, definisi manajemen laba itu adalah tindakan manajemen dengan mengelola penyajian laba melalui kebijakan akuntansi tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu konsep utamanya itu ada tiga, yaitu adalah yang pertama transformasi digital dalam seluruh fungsi manajemen. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital untuk menjangkau, lalu ada konsumen manajemen laba dapat mempengaruhi biaya modal ekuitas dan persepsi investor. Tujuannya di sini, yang pertama ada memahami penerapan manajemen bisnis di era digital, lalu mengetahui peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi organisasi, lalu ada memahami hubungan antara manajemen laba dan biaya modal ekuitas berdasarkan penelitian. Lalu contoh sederhananya di sini saya mempunyai satu contoh, yaitu sebuah toko pakaian yang sebelumnya hanya berjualan secara langsung, namun sekarang mulai menggunakan marketplace dan media sosial untuk pemasaran, seperti kayak media sosial Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, untuk melakukan video siaran langsung untuk mempromosikan penjualannya semenarik mungkin agar konsumen tertarik. Nah, terus menerima pembayaran biaya digital kayak seperti transfer, QRIS yang sebelumnya hanya menerima cash, namun setelah ada perkembangan teknologi, sekarang bisa melakukan pembayaran digital. Nah, terus serta menganalisis data penjualan untuk menentukan produk yang paling diminati. Dengan strategi tersebut, penjualan meningkat dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Di sisi lain, perusahaan harus menyusun laporan keuangan secara jujur agar tetap dipercaya oleh investor dan tidak melakukan praktik manajemen laba yang merugikan pihak lain. Di slide selanjutnya, saya ada penjelasan konsep, karakteristik, dan contoh penerapan. Di sini ada penjelasan konsep, apa sih manajemen bisnis itu. Jadi manajemen bisnis di era digital itu yang tadi seperti saya jelaskan, itu adalah sebuah proses pengolahan organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing perusahaan. Seluruh fungsi manajemen mulai dari perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, hingga pengendalian didukung oleh teknologi dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, perusahaan menerapkan etika bisnis, menjaga keamanan data, melakukan inovasi agar mampu bertahan dalam persaingan global. Lalu karakteristiknya, apa sih karakteristiknya? Di sini saya mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, struktur organisasi lebih fleksibel atau kolaboratif. Artinya, struktur organisasinya tuh lebih bisa ke arah mana saja dan dia lebih fleksibel gitu. Terus yang kedua ada pemasaran dilakukan melalui media digital seperti sosial media, SEO, dan email marketing. Itu seperti yang tadi saya bilang juga, seperti kayak kita membuat video menarik mungkin, atau kita bisa melakukan endorse kepada influencer, kayak kita membayar seseorang influencer untuk mempromosikan apa sih barang yang kita jual atau barang untuk semenarik mungkin untuk menarik konsumen agar
agar produk kita lebih dikenal dengan orang luas gitu. Terus yang ketiga ada mengutamakan inovasi, keamanan informasi, dan berkelanjutan bisnis. Yang terakhir ada mengedepankan kepuasan pelanggan melalui layanan yang cepat dan efisiensi, yaitu di manajemen bisnis digital ini dia fokusnya untuk kepuasan pelanggan gitu. Terus di slide selanjutnya ada konsep manajemen bisnis di era digital. Jadi manajemen bisnis di era digital itu proses mengelola perusahaan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Teknologi seperti artificial intelligence atau yang bisa disebut AI, big data, Internet of Things (IoT), blockchain, dan cloud computing membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Perbedaan utama manajemen tradisional dan manajemen di era digital ini yaitu penggunaan teknologinya. Kalau di manajemen tradisional itu sebagai bagian dari seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, perusahaan juga mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan harus berinovasi agar memiliki keunggulan bersama. Contohnya di sini ada aplikasi Gojek. Jadi di aplikasi Gojek ini, aplikasi yang memanfaatkan aplikasi digital untuk menghubungkan pelanggan dengan pengemudi secara real time. Jadi di aplikasi ini kita antara pelanggan dan pengemudi itu bisa bertemu secara kapan saja. Terus selanjutnya di sini ada aplikasi Shopee. Di aplikasi Shopee ini menggunakan untuk memberikan rekomendasi produk sesuai kebiasaan belanja pelanggan. Jadi misalnya nih, saya ada contoh, misalnya kita sering lihat-lihat atau sering cari sebuah produk baju gitu ya, pakaian. Lalu ketika kita buka aplikasi Shopee, maka rekomendasi yang akan muncul di Shopee itu adalah pakaian, karena dalam big data itu bisa memberikan rekomendasi kebiasaan pelanggan. Jadi dia bisa terlihat gitu. Selanjutnya di sini ada perencanaan bisnis dan transformasi digital. Perencanaan bisnis adalah proses menentukan tujuan perusahaan serta strategi untuk mencapainya. Di era digital ini, perencanaan dilakukan berdasarkan data lebih fleksibel menggunakan metode bisnis model Canvas, Landscape, Agile Planning, Digital Handcraft. Transformasi digital tidak hanya mengubah pengguna teknologi, tetapi juga budaya kerja, proses bisnis, dan cara perusahaan memberikan layanan kepada pelanggan. Keberhasilan transformasi dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, SDM, dan evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini saya ada contoh foto sebuah wanita ya sedang berjualan di toko, namun dia memanfaatkan media sosial untuk siaran langsung agar toko mereka lebih dikenal banyak orang, atau orang-orang bisa memesan lewat online juga ya di sini. Selanjutnya di sini ada mind map, manajemen bisnis di era digital. Di sini ada konsep bisnis, perencanaan bisnis, organisasi, kepemimpinan, pemasaran digital. Lalu yang selanjutnya ada latar belakang kasus dan permasalahan. Jadi latar belakangnya ini adalah laporan keuangan merupakan sumber informasi utama bagi investor dan kreditor dalam menilai kinerja perusahaan. Manajemen perusahaan terkadang melakukan manajemen laba agar kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik di mata investor. Praktik tersebut dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap risiko investasi dan biaya modal ekuitas yang harus ditanggung perusahaan. Terus di sini ada permasalahan. Di sini permasalahannya ada apakah praktik manajemen laba berpengaruh terhadap modal ekuitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BIE, dan selanjutnya ada seberapa besar pengaruh manajemen laba terhadap keputusan investor dalam menanamkan modal. Yang terakhir ada bagaimana perusahaan dapat menjaga kualitas laporan keuangan agar dapat dipercaya investor. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah praktik manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas yang perusahaan modal otomotif terdaftar BIE. Jawabannya itu iya, karena praktik manajemen laba dapat berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Ketika perusahaan melakukan manajemen laba secara berlebihan, kualitas laporan keuangan menjadi kurang dapat dipercaya. Hal ini meningkatkan persepsi resiko investor, sehingga investor akan meminta tingkat pengembalian atau retur ya yang lebih tinggi akibat biaya modal. Ekuitas perusahaan meningkat. Sebaliknya, laporan keuangan yang berkualitas dan transparan dapat menurunkan biaya modal ekuitas karena meningkatkan kepercayaan investor.
Selanjutnya ada seberapa besar pengaruh manajemen laba terhadap keputusan investor dalam menanamkan modal. Di sini saya akan menjawab manajemen laba memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan investor karena investor menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kinerja yang prospek perusahaan. Jika investor menilai perusahaan melakukan manipulasi laba, kepercayaan akan menurun drastis sehingga mereka cenderung menunda investasi atau meminta retur yang lebih tinggi. Namun keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh manajemen laba, tetapi juga oleh faktor lain seperti atau kondisi ekonomi, prospek industri, dan tata kelola perusahaan. Terus yang selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat menjaga kualitas laporan keuangan agar tetap dipercaya investor? Jadi caranya itu perusahaan dapat dapat menerapkan standar akuntansi yang berlaku secara konsisten, menghindari praktik manajemen laba yang bersifat oportunis, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada investor, memperkuat sistem pengendalian internal serta tata kelola perusahaan, menggunakan audit independen yang berkualitas untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Lalu di slide selanjutnya, di sini saya ada analisis kasus. Analisis berdasarkan teori itu manajemen perusahaan harus mengelola bisnis secara efektif dengan memanfaatkan teknologi, menerapkan tata kelola yang baik atau good corporate governance, serta mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Salah satu sumber data utama adalah laporan keuangan. Dari sudut pandang teori manajemen, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan etika bisnis, transparansi, dan berkelanjutan usaha. Apabila manajemen laba dilakukan secara berlebihan atau menyesatkan, maka kepercayaan investor dapat menurun dan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Hubungan dengan materinya itu, keputusan manajemen harus didasarkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Teknologi mempermudah penyusunan, pengelolaan, dan analisis laporan keuangan secara lebih cepat dan akurat. Manajemen laba harus tetap sesuai standar akuntansi agar tidak menyesatkan investor. Berpikir kritis, manajemen laba memang tidak memberikan citra kinerja yang lebih baik dalam jangka pendek, tetapi apabila dilakukan secara tidak wajar dapat mengurangi kredibilitas perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba hanya menjelaskan 31,2% variasi biaya modal ekuitas, sedangkan 68,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Artinya, keputusan investor tidak hanya dipengaruhi oleh laba, tetapi juga kondisi ekonomi, prospek perusahaan, tata kelola, tingkat risiko, dan faktor eksternal lain. Terus di sini ada rekomendasi solusi. Solusi yang diusulkan itu ada 3. Saya mempunyai 3 solusi, yaitu yang satu menerapkan good corporate governance, terus yang kedua ada memanfaatkan teknologi digital, terus yang ketiga ada memperkuat sistem pengendalian internal. Lalu langkah implementasinya itu ada 2. Yang pertama itu memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai etika profesi, teknologi digital, dan standar pelaporan keuangan. Yang terakhir ada melaksanakan audit internal secara berkala serta melibatkan auditor eksternal untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Alasan pemilihan solusi: 1. Meningkatkan kepercayaan investor karena laporan keuangan lebih cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada mengurangi resiko praktik manajemen laba yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data sesuai dengan konsep manajemen bisnis di era digital. Di slide selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Di antara 2 audiens saya, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, saya kan. Oke. Saya ingin bertanya, mengapa transformasi digital penting bagi perusahaan? Di sini saya akan izin menjawab. Jadi, mengapa transformasi digital penting bagi perusahaan? Yaitu karena transformasi digital membantu perusahaan meningkatkan efisiensi kinerja kerja, mempercepat pengambilan keputusan, memperluas pasar, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, memperkuat daya saing perusahaan. Apakah sudah terjawab? Iya, terus mengapa suatu perusahaan melakukan manajemen laba? Mengapa perusahaan melakukan manajemen laba ya? Iya, Kak. Karena perusahaan terkadang melakukan manajemen laba agar kondisi keuangan terlihat lebih baik di mata investor sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan dapat menurunkan kredibilitas perusahaan.
Oke, itu Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Saya ingin bertanya, tadi kan manajemen laba itu sudah dijelaskan ya. Apa sih solusi yang Anda tawarkan untuk mengurangi konflik manajemen laba? Apa tadi, Kak? Solusi yang Anda tawarkan, Kak, untuk mengurangi praktik. Saya izin jawab ya. Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi praktik manajemen apa ya tadi? Manajemen laba, Kak. Ya, jadi di sini saya punya beberapa solusi. Yang pertama, menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi digital. Yang ketiga adalah memperkuat sistem pengendalian internal. Yang keempat, memberikan pelatihan etika profesi kepada karyawan. Yang terakhir adalah melaksanakan audit internal dan audit eksternal secara berkala. Gimana? Ada lagi yang ingin ditanya? Sudah terjawab, tapi saya ingin bertanya lagi. Ya, boleh. Menurut Anda nih, apakah teknologi digital ini dapat mengurangi praktik manajemen laba yang sudah Kakak sebutkan tadi? Apa tadi? Menurut Kakaknya, apakah teknologi digital yang dapat mengurangi praktik manajemen laba yang sudah disebutkan tadi? Menurut Anda, apakah teknologi digital dapat mempengaruhi praktik manajemen laba? Betul. Ya, jadi jawabannya itu ya sangat mengurangi ya, karena teknologi digital seperti AI, big data, dan sistem akuntansi terintegrasi dapat meningkatkan akurasi, transparansi, serta mempermudah proses audit sehingga peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan menjadi lebih kecil. Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, di sini saya akan tutup sesi tanya jawab dan di slide selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, manajemen bisnis di era digital memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Transformasi digital mencakup perencanaan bisnis, struktur organisasi, kepemimpinan, pemasaran digital, serta inovasi teknologi. Penelitian membuktikan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh terhadap biaya modal aktivitas perusahaan, etika bisnis, keamanan data, dan tata kelola perusahaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Penerapan teknologi, transparansi, laporan keuangan, dan good corporate governance menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga berkelanjutan bisnis perusahaan. Lalu di sini, nah, terima kasih atas presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah meluangkan waktu buat di webinar kali ini. Semoga materi mengenai manajemen bisnis, konsep dan strategi di era digital serta analisis jurnal ini sangat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian, salah-salah kata ataupun isi presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.